Zaman sekarang ini yang diutamakan kebaikan apa kebenaran? Oh, yang diutamakan kebenaran ya. Berlomba-lomba dalam kebenaran. Sementara kebaikan yang merupakan refleksi dari kebenaran dianggap enteng ya kayaknya ya, bukan isu utama ya. Perang mulut, perang Ghazwul Fikr, perebutan aksara itu mendominasi dan diwarnai dengan caci maki. Itu kenyataan sekarang itu. Susah untuk terlepas dari hal itu. Mau awam, mau ulama, itu semua terjerumus pada pengentengan pelaksanaan kebenaran, yaitu kebaikan. Sehingga karena kebenaran udah go publik menjadi isu utama umat manusia, jadi kacau balau itu. Padahal kebenaran itu al-haq ya, al-haqqu mir rabbik. Yang dari Tuhan itulah yang al-haq. Ada Quran, terus interpretasi dari Tuhan itulah yang al-haq. Umpamanya mau menerapkan ayat-ayat tertentu terus dikaitkan dengan realitas. Ini interpretasinya gimana nih? Ayatnya udah ada, terus langsung diinterpretasi begini. Selama itu belum distempel oleh Tuhan, yaitu jatuhnya playing God itu. Ijtihad. Jadi fatwa itu sehalus-halus playing God. Jadi artinya kita cuma berusaha untuk menafsirkan wahyu, tapi kan akhirnya wallahu a'lam, harusnya kan begitu. Tapi kenyataannya ya fatwa itu adalah kebenaran itu sendiri. Fatwa adalah dalam arti luas ya. Ada ulama ngomong begini terus membeberkan kitab, terus umat menyetujui. Itu praktik dari playing God. Cuman kan kita hanya berharap agar mudah-mudahan Tuhan ridho gitu, karena itikat kita baik gitu ya. Kalaupun salah ya mohon ampun dan wallahu a'lam bisawab, harusnya begitu. Tapi kenyataannya kan enggak, itu dijadikan suatu kemutlakan ya. Jadi kalau lihat sejarah awal, Ibunda Hawa itu kan keren itu. Ciptaan Tuhan langsung itu. Masih asli. Tapi karena sudah masuk dalam area kebenaran, ya nggak kuat. Emang udah Tuhan larang emang. Karena emang nggak kuat itu. Apalagi yang sudah generasi kemudian ya, lebih nggak kuat lagi, kecuali emang Tuhan melindungi mereka dari kesalahan. Yaitu para nabi itu tidak playing God, karena meneruskan memberitakan ya, nabi naba yang memberitakan segala sesuatu konsep dari Tuhan, diberitakan aja, diteruskan aja. Jadi itu bukan playing God. Nah, selebihnya yang tidak tersentuh oleh wahyu secara langsung itu playing God. Makanya tawaduk itu perlu banget di situ. Mentang-mentang kita udah baca kitab terus langsung menjudge begini dan begitu, ya itu bahaya. Apalagi kalau itu pakai makelar. Kita beragama berdasarkan kata si ulama ini, si ulama itu. Padahal ulamanya sendiri kan prinsip mereka bagi ulama yang benar ya. Wallahu a'lam bisawab juga ulama itu. Wali sekalipun ya, semua sepakat wali itu tidak maksum. Wali itu juga prinsipnya wallahu a'lam bisawab. Tapi pada zaman ini kebenaran udah dianggap sebagai milik kita.
kita yang saleh, situ yang salah gitu. Semua pada serba begitu. Nah, kalau kita lihat dari sudut zaman Mesia, pra-Mesia, itu emang umat lagi kondisi begitu ya. Merasa benar, ternyata mencong. Merasa saleh, ternyata salah. Apa contohnya? Yaitu kalau kita lihat di kitab Taurat, ya, Alkitab Bible, ya. Jadi di Yesaya 53 itu kan cerita tentang Mesias yang dizolimi oleh siapa? Ya oleh umat. Umat itu kan umat yang salah karena mengikuti ulama yang salah. Ulama salah karena apa? Ya karena playing God. Dia baca kitab, iya, cuman ya namanya playing God ya playing God. Selama tidak ada klarifikasi dari Tuhan, itu playing God. Cuman bedanya dengan playing God yang tawadu kan masih berwallahu a'lam bisawab. Semoga dalam ridho Tuhan, kalaupun salah diampuni. Maklumlah kita cuma manusia, penuh dengan kekurangan gitu kan. Tapi ini kebenaran itu udah dimutlakkan sebagai milik manusia, sehingga kalau ada seseorang yang katakanlah dia Mesias yang asli ya, kalau dipandang dari sudut kitab, oh ini salah nih Mesias, ini berdosa nih, sehingga manusia pada berpaling jijik melihat Mesias. Itu kondisi umat ketika Mesias datang. Mesias ini dianggap paling terkutuk, dikutuk oleh Tuhan, mendapat ulah dari Tuhan. Ini kan parah ini. Jadi kalau sekarang dianggap sebagai udah mendekati zaman Mesias, yang bagus bagi umat apa? Yang merasa salah dibandingkan merasa saleh. Karena yang ada sekarang merasa saleh dan tidak merasa salah, itu kebulak, itu prinsip yang salah. Prinsip yang tidak benar itu kalau merasa benar. Karena kondisi yang merasa benar itu justru menyakiti Mesias. Menganggap, oh terang benderang nih ayatnya begini, hadisnya begini. Itu Mesias palsu itu. Dikutuki rame-rame oleh seluruh umat beragama. Khususnya ya yang terlalu hiperaktif lah, itu ya mereka yang berpotensi untuk menjadi sandungan bagi Mesias, penderitaan bagi Mesias. Nah, yang contoh-contoh teladan ya justru orang-orang yang santuy, yang tenang, damai. Kalau bisa dicontohkan ya, kaum Sufi, terus kaum Nasrani yang santun baik, terus kaum Baduy. Nah, kalau Baduy itu kita perlu belajar akhlak ke mereka itu. Dalam akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada alam, semesta, tanah, lingkungan yang mereka pandang sebagai milik Tuhan, gak boleh dijual gitu kan. Itu demi memelihara adat istiadat sebagai pesan para nabi itu, mereka disiplin itu. Mereka itu lebih berakhlak itu. Memandang kesalahan perbuatan itu perkara besar. Kalau di kota kan bukan isu tuh, salah ngomong, salah bersikap itu barang yang enteng. Padahal inti dari Nabi turun ke bumi itu kan akhlak. Jadi kaum Baduy itu pewaris ajaran akhlakul karimah dari Nabi Muhammad. Mereka itu
bersaksi juga dengan Nabi Muhammad karena pengikut Nabi Adam. Nabi Adam itu udah menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad dari awal. Jadi itu udah bersyahadat itu kaum Baduy ya. Dan kalau Mesias itu seseorang yang dipandang hina oleh arus besar agama, penyebabnya yaitu playing God, kemudian diikuti oleh umat ya. Ulama yang playing God diikuti oleh ulama tanpa merasa bersalah gitu, tanpa memperhitungkan mereka telah melakukan kesalahan interpretasi, walaupun hakikatnya mereka kan cuma berijtihad. Apalagi kalau ada ular masuk dan pakai baju ulama gitu kan. Ular itu kan di zaman Nabi Adam hewan yang paling licik ya. Jadi mereka bisa mengelabuhi dengan menunjukkan ayat suci. Terus umat yang lugu ini, oh betul ya ada ayatnya, ini ayatnya begini. Kalau itu dijadikan senjata untuk mentarget kepada Mesias, ini segelap-gelap zaman kayak gini. Nah ketika zaman udah gelap ya kita paling bagus merasa salah dibanding merasa saleh. Ya gitu aja dulu ya. Tetap merasa salah daripada merasa saleh. Try this at home.